Rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial untuk teknologi asistif. Kita mulai dari raksasa besar, yaitu raksasa Google. Teknologi yang sudah merajai di seluruh dunia, seantero jagat, orang bilang seperti itu, maka Google memiliki kekhasan. Nah, kita akan melihat dari kekhasan Google. Kita mengenal dulu satu dari kekhasan Google, yaitu mesin pencari dan perambannya yang kita sebut dengan Google Chrome. Nah, dalam peramban tersebut ada sebuah alat bantu asistif ya. Kalau saya melihat di sini ada perangkat yang bisa kita masukkan, yaitu extension. Nah, dari extension yang saya pakai karena memang saya membutuhkan extension itu. Banyak extension yang kita akan gunakan untuk membantu kebutuhan saya secara khas, dan ini akan berbeda dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Inilah yang disebut personalized, dan setiap kebutuhan pasti ini merupakan fasilitas. Saya diberikan fasilitas oleh Google Chrome. Nah, untuk itu saya akan mempraktekkan bagaimana menambahkan sebuah aplikasi bantu atau asistif teknologi yang diberikan oleh Google. Tentunya banyak. Oke, saya langsung menuju ke web store-nya. Web store Chrome. Dari web store Chrome inilah kami melihat keseluruhan yang saya butuhkan. Web store Chrome, kita buka. Nah, saya membutuhkan alat yang saya sendiri memang sangat butuh ya, karena kemampuan saya mengingat sangat rendah. Oke. Remember. Untuk mengingat ya, saya milih remembery. Nah, karena kemampuan saya sangat lemah dalam bahasa ya, mengingat-ingat bahasa, karena mungkin juga jarang saya menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia sendiri, dan juga keinginan saya ingin membaca keseluruhan bacaan, itu membutuhkan sebuah alat namanya Remembery. Saya buka di Remembery, kemudian dengan mudah saya temukan dan saya akan mendapatkan apa itu Remembery, tentunya dari overview dan sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa melihat apa sih hebatnya ini. Nah, kalau sudah membaca dan meyakini itu cocok untuk Anda sekalian, saya bisa langsung menambahkan ke Google Chrome. Mudah, cepat. Oke, dari sini tentu ada pertanyaan ya, apakah benar-benar akan dimasukkan? Oke, saya membutuhkan. Oke. Nah, dengan demikian maka saya telah memiliki sebuah aplikasi yang saya butuhkan dan secara asistif akan membantu saya dalam kegiatan saya berselancar gitu ya, surfing, atau mungkin kalau orang itu mencari-cari itu ya, browsing, dah ketemu dan sebagainya. Nah, kalau surfing mungkin kita mencarinya dengan mesin pencari ya, tapi kalau browsing kita sudah memiliki tempatnya. Anggap saja saya telah memiliki tempatnya ya. Oke, saya tempatnya adalah asistif ya. Misalkan saya ingin mengetahui tentang adaptive learning misalkan ya. Saya ingin mengetahui adaptive learning, dan kemudian ada beberapa tempat yang sekiranya direkomendasikan oleh oleh Google ya. Oke. Saya mengambil ini. Nah, apa perannya dari teknologi itu? Nah, dari sini tentunya ada beberapa hal yang dianggap saya lemah gitu ya. Memang kan saya berkebutuhan khusus juga. Ya, di sisi leading saya ambil dari ini. Nah, dari sini ini sudah masuk ya, remember ya, translate ini, dan saya kayaknya kesulitan ini apa ya, the 17 of sword now about. Nah, ini kayaknya saya apa ya ini, kan kayak seperti itu ya. Dari sini kita pengen tahu apa itu. Nah, karena saya tidak tahu, makanya saya mengandalkan ini, remember ini. Jadi begitu saya sorot, ini akan membantu saya. Nah, dari situ kalau kita kalau kita ingin melihat apapun, itu adalah konstruknya kita dibantu. Nah, ini
Oke, apa ya ini? Nah, sebenarnya saya dibantu juga oleh Remembery saya ulang kembali. Nah, ini saya ambil, kemudian keluar, Remembery-nya keluar, dan saya diberitahu. Nah, ini saya ambil bahasa apa? Misalkan Indonesia ya, Indonesia, oke. Oke, jadi saya bisa langsung tahu kalimat ini. Oh, kalimat ini tentang ini. Oh, yes, yes, yes. Misalkan gitu ya, sangat mudah sekali menggunakannya gitu ya. Jadi karena kebutuhannya mungkin ini sulit bagi saya, apa ya maksudnya gitu. Jadi saya ulang. Jadi setelah kita memiliki yang namanya Remembery, dan saya punya banyak ya, banyak teknologi asistif ya, banyak sekali teknologi asistif, maka saya bisa menggunakannya seperti itu. Nah, saya ingin tahu langsung dengan cepat. Hanya itu saja, tidak satu lembar, tidak apa, saya hanya butuh di paragraf itu. Kayaknya penting sekali. Baik, kalau sudah demikian maka konstruk jelasnya adalah kita juga menggunakan yang lain, seperti saya memiliki asistif ya, asistif yaitu teknologi web disability simulator. Nah, kalau saya ingin mengetahui apakah web ini bagus untuk itu kira-kira seperti itu. Masih bisa misalkan saya punya web ya. Saya memiliki web namanya ini teknologipendidikan.org. Kemudian saya ingin ngetes web saya ini punya masalah nggak untuk orang dengan kebutuhan khusus. Oke. Saya ambil ini web disability simulator. Jadi saya ingin mensimulasikan misalkan ya ada beberapa kekurangan, misalkan ini kemudian ini simulasinya, ini jadi web saya masih bisa terlihat. Oke, saya kembalikan lagi, saya simulatorkan lagi gitu ya. Seandainya ini ya, oke. Oke, saya reset lagi nih, rekan-rekan, saya pindahkan. Saya reset lagi. Oke. Seandainya ada warna-warna yang hilang, ada kondisi tertentu misalkan disleksia. Apakah web saya masih bisa? Nah, kalau disleksia itu tulisan itu bisa kocar-kacir gitu ya. Bisa berubah-ubah. Nah, masihkah bisa terbaca? Nah, ini orang disleksia itu kalau melihat sesuatu itu berubah-ubah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa merasakan bahwa kita bisa berempati dan sebagainya, kita menggunakan simulator web ya, simulator web untuk kondisi khusus. Nah, kalau demikian maka sesungguhnya kita sudah memiliki cara untuk mendesain web kita. Nah, untuk hal-hal yang lain, itu biasanya terkait dengan accessibility ya. Ini biasanya umum ya. Sehingga kalau ini kita cari dalam bentuk asistif tentunya banyak. Oke, saya cari di web store. Oke, saya Google lagi. Web Store Chrome. Oke. Dari sini saya akan mencarikan untuk kita semua kira-kira apa yang cocok untuk accessibility. Nah, kita akan cari. Nah, ternyata banyak tools ya, yang bisa digunakan untuk accessibility. Nanti silahkan teman-teman mungkin akan mencari apa itu software-software accessibility. Tetapi oleh Google biasanya sudah dikelompokkan. Di sini letaknya pengelompokannya, accessibility. Nah, ternyata banyak software yang bisa digunakan untuk accessibility. Nah, berkebutuhan teman yang memiliki kebutuhan yang khas ya. Nah, banyaknya ini. Silakan nanti dicoba bagaimana sebuah software ini yang asistif membantu rekan-rekan semua. Demikian untuk kegiatan penjelasan mengenai sebuah teknologi asistif untuk di kerajaan Google. Terima kasih.